Bagi yang tadinya sudah melanjut kepada hitbah atau lamaran, sudah ada penentuan kapan waktunya. Lantas di kemudian hari, jangan mengambil keputusan untuk menunda-nunda terlalu lama. Jika memang serius, segerakan secepat mungkin, jangan ditunda. Tetapi kalau memang jodoh tidak akan kemana, dan ingatlah wahai laki-laki ataupun engkau wanita, jika engkau telah dihitbah dan menghitbah, jadi sang perempuan setelah dihitbah, maka haram menerima pinangan laki-laki lain sebelum pinangan yang pertama dibatalkan. Dan wahai laki-laki, ketika engkau telah menghitbah seorang perempuan di hadapan keluarganya, di hadapan kedua orang tuanya, jaga hati mereka. Jangan sampai karena tingkahmu dan ulahmu meninggalkan jejak luka dan sakit hati. Karena ingat, setiap perbuatan yang menyakiti sesama muslim lainnya atau manusia lain, suatu hari nanti akan mendapatkan balasannya itu sendiri dari perbuatan itu. Jadi pesanku untuk wahai dirimu yang bergelar kaum Adam atau laki-laki, jaga ucapanmu, jaga janji ketika engkau menghitbah seorang perempuan. Tunaikan janji itu. Jika memang ada keganjalan atau ketidakcocokan dan ingin memutuskan pinangan atau hitbah atau lamaran tadi, datang kembali ke orang tua perempuan tersebut yang telah dipinang, sampaikan baik-baik bahwa apa yang menyebabkan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dan wahai perempuan, ketika engkau telah dihitbah oleh seorang laki-laki, maka hargai orang yang telah meminangmu dan menghitbahmu. Jaga perasaannya, dan jangan bermudah-mudahan dengan laki-laki lain. Adapun ketika dalam proses hitbah dan ta'aruf itu menuju ke pernikahan ternyata ada ketidakcocokan, sampaikan dengan baik-baik, musyawarah kembali dengan kedua keluarga, kedua belah pihak, agar di kemudian hari tidak ada rasa sakit, tidak ada dendam, dan tidak ada karma buruk atau akibat atau efek buruk dengan perlakuan kita kepada orang lain di masa lalu. Karena di dunia ini ada yang namanya hukum sebab akibat. Cepat atau lambat, setiap perbuatan itu dibalas, baik itu buruk ataupun kebaikan itu sendiri. Jadi cinta itu suci, jadi jangan dinodai. Jangan karena mengatakan atas nama cinta sehingga kita menghalalkan segala cara. Selama dalam penantian suci dan selama dalam pengejaran cinta yang halal, perbanyak doa, perbanyak istikharah, dan luruskan niat. Dan tetap untuk memperbaiki kualitas diri, kualitas iman, bukan karena manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan
kepada Allah bahwa kita mampu menjadi hambanya yang akan terus memantaskan diri untuk menjadi lebih baik. Dan jujurlah kepada Allah, apapun itu, sekecil apapun itu, jujur kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Dan jika ingin menikah, luruskan niat kita menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi yang masih pacaran atau menjalin hubungan tanpa status yang sah atau status yang halal, hanya ada dua pilihan: sah, sudahi, atau halalkan. Sudahi atau halalkan. Kemudian bismillah, insya Allah cerminan diri kita adalah cerminan jodoh kita. Pantaskan diri saja untuk menjadi lebih baik lagi, dan semua akan indah pada waktunya, di saat yang tepat, yang menurut Allah waktu terbaik. Insya Allah, yakinlah, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil ketika Allah sudah terlibat langsung di dalam kegiatan kita, di dalam setiap gerak dan langkah kita. Niatkan pernikahan itu karena ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk menyempurnakan agama dan sama-sama ingin memperbaiki diri. Jadi dan nasihat ini, motivasi ini terkhusus juga untuk saya dan semuanya. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, kualitas iman, memantaskan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama mengingatkan dalam kebaikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita akan saling menjaga dalam ketaatan. Cintai Allah dengan sebaik-baik cinta. Dan jangan lupa di setiap sholat kita, di setiap sholat istikharah, sholat hajat, ataupun setiap doa kita, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta untuk dimudahkan segalanya. Jika memang dia baik untuk agamaku, jadi katakan seperti ini kepada Allah: ya Allah, jika dia memang baik untuk agamaku, maka dekatkanlah, satukanlah diriku dengannya di dunia hingga akhiratmu. Namun jika dia tidak baik untukku dan tidak baik untuk agamaku, maka jauhkan dia dariku dan hilangkan rasa suka ataupun cinta dalam diriku, dalam hatiku, dalam pikiranku, dan jadikanlah kami hanya sebagai saudara sesama muslim dan sesama manusia. Dan jangan biarkan ada dendam di antara kami, di hati kami, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan kuatkan kami, teguhkan kami, dan istiqomahkan kami di jalan, agar kami bisa sama-sama memperbaiki di jalan taat-Mu ya Allah. Jika Engkau mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama, maka izinkanlah kami bersatu dunia juga akhirat-Mu. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan langit dan bumi. Kabulkanlah doaku dan mudahkanlah segala urusanku, dan berikanlah aku jawaban dan isyarat terbaik menurut-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Tapi ingat, jangan juga berdoa memaksa Allah. Jangan mengatakan, ya Allah, kalau bukan dia yang Kau jodohkan kepadaku, maka aku akan bunuh diri. Atau jika bukan dia yang Kau jodohkan kepadaku, aku akan menjadi gila, dan aku akan membuat diriku seperti
orang yang tidak punya agama atau mengancam Allah macam-macam, nah itu salah. Itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Karena ingat, doa itu adalah bahasa cinta, bahasa manja seorang hamba kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoalah yang baik-baik, karena ucapan yang baik maka akan melahirkan doa yang baik, akan menghadirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta Allah kepada kita. Jauhi dengan ucapan yang buruk, karena ucapan yang buruk akanlah melahirkan doa yang buruk pula. Karena setiap ucapan adalah doa, maka berucaplah yang baik-baik. Jaga hati kita dari prasangka buruk kepada Allah. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik prasangka adalah tetap meyakini takdir Allah, tetap ridho dengan apapun kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus berdoa, jangan pernah putus untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan dan gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Allah. Percaya boleh kepada manusia, tetapi yang menjadi harapan dan kekuatan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kekuatan terhebat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah menjauh dari kita itu hanya Allah. Dan yakinlah kepada Allah. Semoga berakhir dengan sah yang sebenarnya, yaitu halal dalam ikatan suci pernikahan. Selamat melakukan penantian suci dan selamat melakukan istikharah cinta, mengejar cinta yang halal.